Siregar. Nama saya Adia Septiani Siregar. Nama aku Lala Simanjunta. Saya sosial corona. Nama saya Najwa Sabila Ritonga. Nama saya Siti Cantika Sari. Kak, apa sih taktis membaca itu? Nah, sebelum kita tahu apa itu taktis membaca, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu membaca. Kita sudah sering mendengar apa kata membaca. Membaca adalah suatu proses di mana penulis dapat menyampaikan secara tidak langsung kepada si pembaca. Nah, menurut Bapak Tarigan, pada tahun 1985, membaca adalah proses atau kegiatan yang dipergunakan atau dilakukan dari penulis untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tetapi menurut kata-kata dan bahan yang tertulis. Taktis adalah berpikir cepat, dituntut beradaptasi dengan perubahan-perubahan jangka pendek. Taktis berasal dari kata taktik. Menurut Linda Reynolds mengatakan bahwa taktik adalah sesuatu yang dilakukan untuk menginvestasikan strategi. J.B. Willett dalam bukunya yang berjudul Art and Science of War menyatakan bahwa taktik merupakan seni dalam membuat rancangan suatu dan strategi. Nah, pengertian paragraf itu ialah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara rumput, logis, lengkap, utuh, dan padu. Menurut Ramlan dalam Rohmadi dan Nasuca 2020, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan beberapa ide-ide pokok sebagai pengendalinya. Adapun unsur-unsur paragraf itu, 1. Ide pokok. Ide pokok paragraf adalah gagasan utama yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah paragraf. Ide pokok berfungsi sebagai inti utama dalam sebuah bacaan. 2. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menyatakan ide pokok secara eksplisit. 3. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kalimat ini berfungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, opini, dan lain-lain. Apa itu syarat-syarat paragraf? Nah, syarat-syarat paragraf ada 1. Kesatuan. Kesatuan adalah semua kalimat dalam paragraf harus berhubungan dengan ide utama yang sama. Kedua, ada koherensi. Koherensi adalah kalimat-kalimat dalam paragraf harus disusun secara logis dan mudah dipahami. Gunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menghubungkan kalimat-kalimat dan menunjukkan hubungan antar ide. Ketiga, ada fokus. Fokus adalah paragraf harus memiliki satu ide utama yang jelas dan mudah dipahami. Idenya biasanya dinyatakan dalam kalimat topik yang merupakan kalimat yang paling penting dalam paragraf. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan adalah paragraf harus mengembangkan ide utamanya dengan memberikan bukti, contoh, penjelasan, atau detail tambahan. Selain syarat-syarat yang saya jelaskan tadi, paragraf yang baik juga harus menarik dan mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang tepat dan gaya penulisan yang sesuai dengan tujuan penulisan. Jenis-jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan strukturnya. Berikut adalah beberapa macam paragraf yang umum. 1. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif menjelaskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan detail untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Contohnya, pantai Kuta terkenal dengan pasir putihnya yang halus dan ombak yang cocok untuk berselancar. Yang kedua, paragraf naratif. Paragraf naratif menceritakan sebuah cerita atau kejadian dengan urutan waktu. Contohnya, pada suatu hari Ali pergi ke pasar dan bertemu dengan seorang teman lama. Yang
ketiga, paragraf ekspositori. Menyampaikan informasi atau penjelasan tentang suatu objek. Contohnya, pendidikan adalah proses yang membantu individu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif mengemukakan pendapat atau argumen untuk meyakinkan pembaca. Contohnya, penggunaan energi terbarukan harus diperluas karena dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kelima, paragraf persuasif. Mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu atau mengadaptasi pandangan tertentu. Contohnya, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Yang keenam, paragraf kausal. Paragraf kausal menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua hal. Contohnya, karena hujan deras, banyak jalan yang tergenang air dan menyebabkan kemacetan. Nah, teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari taktis membaca itu, taktis dalam membaca paragraf melibatkan pemahaman inti dan pesan yang disampaikan. Penting untuk mengidentifikasi ide pokok, mendeteksi informasi penting, dan memahami hubungan antar kalimat. Dengan cara ini, pembaca dapat menyimpulkan makna keseluruhan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, selain itu, teknik seperti skimming dapat membantu dalam proses ini. Bye-bye, terima kasih teman-teman.